Halo. Jadi sekarang ini saya ingin berusaha memberitahukan kepada teman-teman mengenai kenapa sih atau apa sih penyebab dari kedatangan bangsa Portugis itu di Indonesia atau di Nusantara atau di Malaka pada saat itu. Mungkin teman-teman juga bertanya, ini kan Portugis ini ada di benua Eropa nih, tapi kenapa bisa sampai di Asia? Maksudnya jaraknya yang begitu jauh, itu sebelum lagi ditambah lagi pada masa itu transportasi itu hanya perahu layar kan seperti. Jadi pasti akan ada muncul pertanyaan di antara kita, kenapa sih bisa bangsa Portugis itu tiba di Indonesia, apa yang latar belakanginya. Jadi sekarang ini saya akan berusaha menjelaskannya kepada teman-teman dari berbagai macam buku, dari berbagai macam sumber. Jadi kedatangan bangsa Portugis itu tidak lepas dari yang namanya yang disebut dengan perjanjian Tordesillas. Jadi apa itu perjanjian Tordesillas itu? Jadi ini kita mulai dulu dari awalnya. Jadi pada abad ke-15 ada dua kerajaan Katolik terbesar di Eropa pada saat itu. Yang pertama itu Spanyol dan yang kedua itu Portugis. Nah, kedua kerajaan Katolik ini merupakan kerajaan Katolik terbesar di Eropa yang mendominasi perdagangan di Eropa. Apa yang didagangkan pada saat itu? Ini pastinya rempah-rempah. Jadi bisa disimpulkan tujuan awal mereka melakukan pelayaran itu ya ini, mereka itu untuk mencari rempah-rempah sebetulnya. Jadi mereka itu berlayar mengitari samudra. Jadi kebetulan pada saat itu hanya dua kerajaan inilah yang memiliki kekuatan untuk mengarungi samudra mencari rempah-rempah. Hingga pada tahun 1492 pelaut Spanyol ini yang bernama Christopher Columbus ini menemukan tanah baru yang sekarang ini kita kenal itu dengan Amerika pada tahun 1492. Jadi Spanyol ini menginginkan agar Portugis ini tidak ikut ambil alih dalam menemukan benua baru ini. Maksudnya mereka ini tidak diperbolehkan untuk mengklaim lah ini penemuan benua ini. Nah, permintaan Spanyol itu dipenuhi oleh Paus Alexander ke-6 yang merupakan pemimpin kerajaan besar pada saat itu kan. Jadi keinginan Spanyol itu dipenuhi oleh Paus Alexander ke-6. Jadi Paus Alexander ke-6 ini mengambil keputusan bahwa dunia itu harus dibagi menjadi dua bagian. Jadi sisi barat sama sisi timur. Jadi sisi barat ini ada Spanyol, di sisi timur garis itu ada Portugis. Jadi ini si Paus Alexander ini dia menarik garis lurus dari kutub utara hingga ke kutub selatan dari kepulauan Verde sejauh 320 mil. Jadi di sisi barat garis ini hanya boleh pelaut Spanyol yang boleh melakukan pelayaran. Di sisi timur hanya boleh Portugis. Dan di samping itu juga Paus Alexander ini menginginkan si dua kerajaan Katolik terbesar ini jika mereka ini tidak diperbolehkan untuk memasuki wilayah yang dipimpin oleh pemimpin Kristen. Tidak boleh. Terus yang kedua juga dia menginginkan bahwa 3G ini harus dilaksanakan, ini gold, glory, dan gospel. Jadi mereka ini harus mencari kekayaan, terus kejayaan, terus ini yang kepercayaan, yang agama. Nah, ini pembagian dua wilayah ini tujuannya ya agar mereka ini tidak memiliki konflik,
tidak ada perebutan wilayah lah pada saat itu. Jadi itu alasan dari Paus Alexander ke-6 pada saat itu. Nah, kesepakatan inilah yang kemudian dikenal sebagai yang saya sebut di awal tadi, sebagai perjanjian Tordesillas. Jadi awalnya karena si Christopher Columbus itu menemukan benua baru, Amerika. Jadi jangan sampai nih Portugis ini ikut mengklaim penemuan benua baru itu. Jadi untuk menghindari keributan itu dibuatlah Tordesillas ini oleh Paus Alexander ke-6 dengan pembagian dua wilayah tadi, yang garis lurus dari kutub utara hingga kutub selatan itu. Dan perjanjian ini ditandatangani oleh keduanya pada 7 Juni 1494. Jadi dunia itu sudah jelas tuh pembagiannya seperti apa. Jadi inilah sebetulnya yang melatar belakangi kenapa sih bangsa Portugis itu bisa tiba ke Indonesia. Jadi mereka itu harus mencari rempah-rempah untuk diperdagangkan di Eropa. Dan kebetulan Portugis ini mendapatkan bagian sisi timur dari garis yang ditarik oleh Paus Alexander hingga pada 1497 Vasco da Gama ini kan tiba di India. Dan pada 1511 inilah yang si Alfonso tiba di Malaka. Jadi kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kalau ada yang bertanya kenapa sih si Portugis itu bangsa Portugis itu kenapa bisa tiba di Indonesia, jadi kira-kira ada kaitan loh. Ini salah satu latar belakangi lah kedatangan bangsa Portugis itu tiba di Nusantara atau di Malaka pada saat itu. Jadi semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih karena sudah menonton. Jangan lupa klik tombol like, share, and subscribe. Selamat beraktivitas. Terima kasih.